Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul di laptop ini untuk belajar bersama dalam keadaan sehat walafiat. Yang pertama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Bapak Ibu yang telah berkenan untuk meluangkan waktu untuk berada di sini kita belajar bersama tentang konsep-konsep budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid yang dapat mengembangkan karakter menuju terwujudnya profil pelajar Pancasila. Tujuan dari budaya positif ini adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif serta mendukung murid menjadi pribadi yang bahagia, mandiri, dan bertanggung jawab sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi Bapak Ibu, untuk menciptakan budaya positif di sekolah ini tidak bisa dilakukan oleh hanya satu atau dua orang saja di dalam satu sekolah, tapi di sini diperlukan suatu kerjasama yang baik antara seluruh warga sekolah, dari kepala sekolah, staf tata usaha, guru, siswa, komite, maupun dari wali murid. Tentu hal ini bukan hal yang sulit, tetapi bukan tidak mungkin untuk dilakukan jika setiap elemen dari sekolah itu punya komitmen untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Saya yakin hal ini bisa terwujud, sehingga apa yang kita cita-citakan, apa yang menjadi visi sekolah bisa terlaksana. Ada beberapa hal yang akan kita bahas dalam budaya positif ini. Yang pertama adalah perubahan paradigma, kemudian disiplin positif dan nilai kebajikan universal, kemudian keyakinan kelas, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, kemudian kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Yang pertama adalah paradigma. Coba Bapak Ibu, misalkan kalian, mohon maaf, Bapak Ibu mungkin ada sesuatu yang bisa dipegang. Silakan pegang. Anggap itu ada sesuatu yang sangat berharga bagi Bapak Ibu. Kemudian teman di sebelah Bapak Ibu berusaha untuk mengambil hal yang dengan pegang tadi. Bebas, bagaimana caranya? Boleh. Coba yang kira-kira sebenarnya kontrol itu ada di mana? Di diri Bapak Ibu atau dari teman yang kita tadi? Iya. Kontrol itu ada pada diri kita. Begitu juga dengan anak-anak. Jadi mau berubah atau enggak, itu adalah semua tergantung dari kita sendiri, bukan dari orang lain. Perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol atau teori pilihan. Ini adalah teori dari Dr. William Glasser. Yang pertama adalah teori tentang stimulus respon. Pada teori ini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Tentu saja hal ini sekarang sudah tidak sesuai ya. Yang sekarang terjadi, yang sedang berkembang adalah teori kontrol, yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa memaksakan agar orang lain itu berpikir seperti kita. Begitu juga dengan anak-anak. Karena setiap orang pasti punya pandangan dan keyakinannya masing-masing. Jadi kita berusaha untuk saling memahami dari sudut pandang orang lain.
Kemudian yang kedua, pada stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi, kalau dulu setiap ada kesalahan atau ketidakpatuhan, kita setiap perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi untuk teori kontrol, jadi kita berkeyakinan, jadi setiap orang punya pandangan dan keyakinan masing-masing. Apapun yang mereka lakukan itu punya tujuan. Jadi kita juga harus menghormati itu. Kemudian yang stimulus respon itu orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan pada teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi apapun yang Anda lakukan, keputusan apapun yang Anda buat itu adalah mutlak di tangan Anda. Kemudian selanjutnya pada stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan pada teori kontrol, di sini Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi kita tidak bisa memaksa orang lain untuk melakukan atau berpandangan seperti apa yang kita inginkan. Kemudian pada stimulus respon, pemaksaan pada saat rujukan gagal. Jadi ketika kita sudah berusaha baik-baik, tetapi tidak dilaksanakan, akhirnya yang berlaku adalah pemaksaan. Gitu. Seperti yang kita lakukan pada anak-anak juga, ketika kita sudah berusaha untuk berbicara dengan baik-baik, kita mengukur dengan baik-baik, kita mengucap baik-baik, tapi tidak didengarkan. Pada akhirnya yang keluar adalah pemaksaan. Kamu harus begini, kalau enggak kamu harus begini. Nah, untuk sekarang ini teorinya, paradigmanya sudah berubah, yaitu dengan teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita tadi, yang di atas tadi, kita harus berusaha untuk memahami keyakinan orang lain, kemudian kita berusaha untuk menyelami sebenarnya dibalik apa yang mereka lakukan itu tujuannya apa sih. Nah setelah itu kita bisa berkompromi, membuat konsensus. Sebaiknya untuk masalah ini apa yang harus kita lakukan. Jadi tidak ada suatu pemaksaan. Kemudian pada stimulus respon, model berpikir menang kalah. Pokoknya kalau nggak menang, ya kalah. Kalau saya berpikiran A, orang lain berpikiran B, saya memaksa, si orang tadi harus berpikiran kepada saya, itu kan berarti teorinya menang kalah. Tetapi pada teori kontrol itu yang berlaku adalah model berpikir menang dan menang. Jadi di sini tidak ada pihak yang merugikan. Kita menang dalam artian kita berhasil untuk membuat sesuatu itu lebih baik, permasalahan bisa, tetapi orang yang lain itu tidak merasa dipojokkan atau tidak merasa dirugikan atau tidak merasa terpaksa karena ada suatu konsensus tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya adalah belajar. Sebenarnya disiplin itu artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari teori Sokrates dan Plato. Disiplin diri itu membuat orang untuk menggali potensinya menuju sebuah tujuan, yaitu tentang apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian sesuatu tujuan mulia. Jadi sebenarnya arti kata disiplin itu sendiri adalah menggali potensi menuju sebuah tujuan. Nah, apa yang dihargai? Jadi itu adalah motivasi internal, bukan suatu pemaksaan. Ketika ada peraturan kita harus melaksanakan, itu
arti kata disiplin sebenarnya itu bukan seperti itu. Ini sesuatu yang baru buat saya juga. Kemarin saya juga baru mendapatkan ternyata apa yang saya yakini selama ini itu tidak sesuai seperti itu. Dan pada disiplin positif itu adalah belajar bagaimana cara kita untuk mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi tujuan dari disiplin positif itu mewujudkan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi motivasi itu berasal dari dirinya sendiri, bukan karena paksaan dari orang lain atau bukan karena imbalan dari orang lain. Yang selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut teori dari Diana Gosset. Diana Gosset itu adalah suatu tokoh tentang psikologi di mana dia terutama untuk parenting, bagaimana mendidik anak itu menjadi disiplin, tetapi dalam artian mereka sadar dengan apa yang dilakukan dan itu berasal dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain ataupun paksaan. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang Bapak Ibu pasti sudah sangat-sangat paham di sini. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar, kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Kemudian materi selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Contoh, beriman dan akhlak mulia, disiplin, tanggung jawab, kreatif, mandiri, menghormati, bernalar, kritis, berpikir kritis, gotong royong, santun, dan lain sebagainya. Mengapa harus keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembalikan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan itu lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Bagaimana cara menentukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah? Yaitu yang pertama, keyakinan itu berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian dibuat dalam bentuk positif, hendaknya tidak terlalu banyak, itu biar mudah diingat dan dipahami. Kemudian dapat diterapkan di lingkungan. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan. Kemudian ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu bukan berasal dari kita, dari Bapak Ibu guru, tetapi kita kembalikan ke anak. Nanti saya akan memutar video tentang pembentukan
keyakinan kelas yang sudah saya lakukan mungkin di anak-anak di TSS. Ya, jadi setiap anak itu kalau saya kemarin, setiap anak saya berikan sticky note, kemudian saya minta mereka menuliskan keyakinan-keyakinan apa yang mereka yakini itu bernilai sesuatu yang positif yang hendaknya mereka miliki, yang harus mereka amalkan dalam kehidupan mereka. Jadi setiap anak menuliskan di situ apa saja. Kemudian setiap anak menempelkan sticky note itu di depan kelas. Kemudian kita pandu, kita tarik benang-benangnya, kita simpulkan dari seluruh masukan dari anak-anak dalam satu kelas tadi, nilai-nilai apa yang menjadi keyakinan kelas tersebut. Sebelumnya, jadi di sini Bapak Ibu, ketika kita sudah membuat keyakinan kelas dan kesepakatan kelas tersebut, nanti setiap anak, ketika anak itu melakukan sesuatu hal yang itu di luar dari keyakinan kelas, maka kita ingatkan kembali keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati, kemudian apakah yang Anda lakukan tadi sudah sesuai dengan keyakinan tersebut. Jika belum, bagaimana kamu bisa memperbaikinya seperti itu. Seperti contoh kemarin itu salah satu keyakinan kelas yaitu yang saya buat di kelas C, B, D itu ada disiplin. Disiplin dalam artian anak disiplin waktu masuk maupun pulang, kemudian disiplin dalam melaksanakan tugas, kemudian ada disiplin ketika mengikuti jam pembelajaran. Nah, pada waktu awal ternyata setelah dibuat keyakinan kelas masih ada siswa yang melanggar dari keyakinan tersebut. Nah, kita sudah ada konsekuensinya apa kalau melanggar. Yang kemarin sudah saya terapkan adalah ada beberapa anak yang telat masuk di jam saya. Di situ saya catat waktunya. Ternyata mereka telat 15 menit. Ketika masuk ke kelas saya tanya, kalian dari mana? Anak-anak bilang, saya dari kantin Bu, saya lapar. Nah, saya ingatkan kembali, keyakinan kelas kemarin kita apa? Disiplin Bu, tepat waktu. Oke, berarti konsekuensinya itu apa? Karena waktu istirahat mereka sudah ambil di depan, jadi konsekuensinya adalah mereka tidak istirahat lagi karena sudah diambil. Oleh karena itu, kenapa saya seringkali kalau istirahat itu kadang tidak kembali ke kelas. Pak Raji yang sering tanya saya kok baru masuk ke kantor. Karena kadang kalau saya waktu istirahat saya tidak kembali ke kantor, itu saya berada di kelas menunggu anak untuk melaksanakan konsekuensinya. Karena apa? Kalau kita tidak ditunggu ya anak pasti tidak bakalan tetap di kelas, pasti mereka juga keluar jam lagi atau mereka. Jadi di sini harus ada konsekuen. Kesepakatannya seperti ini, konsekuensinya seperti ini, dan itu juga berlaku bagi saya. Ketika keyakinan kelas adalah disiplin tepat waktu, maka saya juga harus datang tepat waktu. Karena anak sekarang kritis, pasti bilang itu aja terlambat kok, saya sudah tepat waktu. Dan seperti itu. Jadi ada konsekuensi memang terhadap kita langsung dari apa yang dari kesepakatan yang sudah kita buat. Kemudian selanjutnya adalah tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Berdasarkan teori motivasi ada tiga hal yang mendasari seseorang untuk melakukan sesuatu. Yang pertama adalah untuk menghindari hukuman. Saya akan dapat konsekuensi apa jika saya tidak melakukan hal tersebut? Pikirnya ini. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jika saya melakukan ini, apa yang akan saya peroleh?
Dua hal itu merupakan motivasi eksternal karena berdasarkan sesuatu yang dari luar, yaitu hukuman atau penghargaan. Kelemahannya seperti ini, kalau dia itu punya motivasi untuk menghindari hukuman, misalnya dia datang tepat waktu dia tidak diberi hukuman. Tetapi ketika aturan itu tidak ada, atau seseorang yang biasa menegakkan kedisiplinan itu tidak ada, maka dia akan kembali seperti semula. Dan dia berusaha membuang waktu karena dia tidak ada hukuman. Ya kalau hukumannya tidak ada, ya saya tidak tepat waktu. Atau ketika bapak ibu guru yang bertugas untuk memberikan hukuman itu tidak ada, anak itu juga pasti akan melanggar hal itu. Kenapa saya harus datang tepat waktu seperti itu? Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah ini juga sesuatu yang sifatnya hanya sementara atau tidak permanen. Dan kalau nggak ada penghargaan, maka dia tidak akan melaksanakan hal itu. Atau ini juga mengakibatkan kurangnya kreativitas dan perkembangan dari individu itu sendiri. Saya melakukan hal seperti ini saja sudah dapat penghargaan kok. Kenapa saya harus melakukan seperti itu? Jadi ternyata motivasi ini sebenarnya kurang baik. Nah, tujuan dari disiplin positif itu untuk membentuk motivasi ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi itu berasal dari dalam diri sendiri. Istilahnya tanpa ada aturan, saya akan melakukan hal itu. Tanpa ada hukuman atau penimbalan, saya akan melaksanakan hal itu. Tanpa ada penilaian dari orang lain, saya juga akan melakukan hal itu. Karena itu merupakan prinsip saya, itu merupakan keyakinan saya. Saya ingin menjadi orang seperti itu. Di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kelihatannya sama ya, hukuman itu konsekuensi, tetapi ini berbeda Bapak Ibu. Yang pertama, hukuman itu adalah sesuatu yang harus terjadi, sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Kalau hukuman itu biasanya sifatnya menyakiti, orang yang terhukum itu pasti akan merasa tersakiti. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi karena ini sudah menjadi kesepakatan kita. Kemudian kalau hukuman itu membuat anak sakit, baik fisik, hati, itu untuk dalam jangka waktu yang lama. Jadi hukuman sakitnya kadang nggak cuma fisik, tapi hati juga kadang tersinggung dan itu akan bertahan dalam waktu yang lama. Terutama untuk anak-anak itu pasti sesuatu yang membuat mereka sakit itu akan membekas di hati mereka. Kemudian kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman, tapi hanya dalam waktu jangka pendek. Kemudian pada hukuman itu membuat anak membenci kedisiplinan. Anak jadi benci karena tadi dia merasa tersakiti, merasa terpaksa, akhirnya dia jadi benci. Kalau konsekuensi itu membuat anak menghargai kedisiplinan. Jika jadi menghargai, kalau saya melakukan seperti ini, konsekuensinya seperti ini. Jadi dia akan berusaha untuk menghargai itu. Kemudian hukuman itu bersifat paksaan. Kalau konsekuensi itu bersifat stimulus tanggapan. Jadi memang itu sudah ada konsensus sebelumnya. Kemudian kalau hukuman itu mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri. Kemudian konsekuensi itu mendorong anak untuk mudah menyesuaikan diri. Kemudian yang selanjutnya, hukuman itu adalah konsep diri yang buruk. Anak merasa buruk karena selalu mendapat hukuman. Kalau konsekuensi itu adalah konsep diri yang baik. Jadi berusaha agar itu berpikir antara sebab akibat. Kemudian pada hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena takut. Jadi dia setiap melakukan kesalahan itu pasti berusaha untuk menyembunyikannya. Kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Jadi dia berusaha
untuk taat pada peraturan. Kemudian hukuman itu menimbulkan rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, kemudian diasingkan untuk sementara, jadi hanya sementara. Kemudian nanti ini akan agak lebih mudah, ada beberapa contoh. Jadi Bapak Ibu, yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Menurut Bapak Ibu, saya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Ini adalah hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ini adalah hukuman. Ya, ini adalah hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Ya, hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, ini adalah konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu adalah konsekuensi. Ya. Jadi ini tergantung konteksnya Bapak Ibu. Ketika tadi anak disuruh lari karena terlambat, itu adalah hukuman. Karena tidak ada hubungan antara dia lari di lapangan dan dia terlambat. Tetapi ketika dia lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu adalah konsekuensi anak. Karena itu relevan antara lari dengan olahraga. Kemudian karena biasanya kan olahraga pemanasan ya, ini Mas Nanda, olahraga itu pemanasan. Kalau dia terlambat, dia suruh lari, itu kan artinya dia secara otomatis melakukan pemanasan juga. Jadi bedanya hukuman dan konsekuensi itu seperti ini. Ada nggak relevansinya? Mungkin kalau terlambat, konsekuensinya seperti apa? Itu jika seperti yang saya katakan tadi, kamu terlambat ikut pelajaran selama 15 menit karena tadi anak-anak di jeda antar pelajaran itu ke kantin untuk jajan, maka konsekuensinya adalah ketika istirahat kamu tinggal di kelas untuk mengganti pembelajaran yang kamu terlambat tadi, karena waktu istirahat kamu sudah diambil di depan. Seperti itu. Ada pertanyaan juga itu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbeda antara anak dan yang melaksanakan jika anak kemudian disuruh bersih-bersih lingkungan itu artinya keterbukaan di sebaiknya nanti bentuknya seperti apa supaya itu merupakan konsekuensi. Terima kasih Ibu. Dan ketika dia terlambat itu berarti dia terlambat untuk jam pertama nih. Nah, itu berarti dia terlambat. Pertama, tadi kita tanya dulu Bapak Ibu, keterlambatannya karena apa? Itu penting biar anak merasa dihargai. Kemudian, konsekuensi dari keterlambatan itu adalah dia mengganti jam yang sudah dia tinggalkan tadi. Seandainya Bapak Ibu, ketika tadi itu apel misalkan cuma bersih, berarti konsekuensinya dia bersih-bersih. Tapi kalau dia itu kegiatan pembelajaran, maka konsekuensinya adalah dia mengganti jam pembelajaran yang tertinggal itu. Baik itu ketika istirahat ataupun bisa pulang sekolah. Mengganti dengan Bapak Ibu. Iya, nah konsekuensinya di sini, Bapak Ibu. Itu hukuman buat Bapak Ibu.
ini Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi, kenapa saya itu terkadang kok kalau pas istirahat itu tidak kembali ke kantor, itu karena saya itu di anak-anak yang tadi telat jam saya, mereka berganti di saat jam istirahat. Nah, tetapi kita kembali pada tujuan awal kita di sini, kita menjadi pendidik itu adalah profesi yang kita inginkan, di mana tujuannya tidak hanya memberikan mencerdaskan ataupun memberikan suatu ilmu pengetahuan, tetapi juga penanaman nilai sikap dan karakter. Jadi tentu di situ juga ada pengorbanan yang harus kita lakukan. Tapi insya Allah jika kalian berkomitmen, ikhlas, itu pahalanya luar biasa. Kalau anak dikasih pilihan, nanti karena terlambat jam saya, nanti menggantikan jam saya selanjutnya, atau anak bisa membersihkan ini, misalnya, itu boleh tidak. Jadi dia kita memberikan pilihan. Oke. Kita memberikan pilihan itu. Konsekuensi tadi yang sudah dijelaskan bahwa tidak ada pemaksaan di situ, itu merupakan kesepakatan bersama. Jika itu memang sudah menjadi pilihan anak, itu tidak masalah. Intinya tidak ada keterpaksaan, tidak ada merasa tersakiti atau dipermalukan. Itu kan artinya dia dengan sukarela. Karena saya kalau ini kaitannya dengan di apel tadi ya, anak kan terlambat, kemudian tertarik dengan saya. Di sana sudah ada yang lari. Kamu mau ikut lari atau membersihkan musola? Saya seperti itu. Saya membersihkan musola saja. Gitu. Jadi kan itu merupakan pilihan anak. Tadi yang sudah menawarkan dua ikut lari atau membersihkan anak, membersihkan musola. Terima kasih Ibu. Ya, jadi intinya yang konsekuensi itu adalah satu, kesepakatan. Kedua, tidak ada yang merasa tersakiti atau tidak ada yang merasa terpaksa. Jadi itu sudah tahu, jadi anak itu kalau saya seperti konsekuensinya apa, itu tahu. Itu biar anak itu belajar tentang suatu peraturan. Selanjutnya adalah tentang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi itu juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk permasalahan mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu nanti untuk restitusi akan kita bahas di bab selanjutnya yang lebih rinci. Jadi ketika anak itu melakukan suatu kesalahan itu tidak serta-merta langsung kita hadiri, kamu salah dan tapi tidak. Kalau itu membuat anak jadi satu puas yang pasti. Karena tadi setiap orang melakukan sesuatu kan pasti ada alasannya. Jadi yang pertama tanyakan dulu kenapa. Kemudian tanyakan lagi, kira-kira apa yang kamu lakukan itu benar nggak sih menurut kamu? Selanjutnya, kamu ingin jadi orang seperti apa? Apa yang bisa kamu lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Nah, intinya diajak komunikasi, mencoba biar anak itu berpikir tentang kesalahan dia dan bagaimana cara untuk mengatasi masalah tersebut. Ini Bapak Ibu yang terkait hukuman, konsekuensi dan restitusi. Buat saya restitusi. Nah, jadi di sini dibedakan jadi dua, yaitu identitas gagal dan identitas sukses. Nah, hukuman itu membuat identitas gagal dan disiplin itu membuat identitas sukses. Nah, kalau hukuman tadi itu sesuatu yang menyakitkan,
harus terjadi. Jadi meyakinkan ya, kalau konsekuensi itu memang sesuatu yang harus terjadi. Kemudian kalau restitusi itu merupakan suatu pilihan. Kemudian kebutuhan itu tidak nyaman untuk murid atau untuk anak dalam waktu yang panjang. Kalau konsekuensi itu tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang pendek. Sedangkan restitusi adalah menguatkan untuk murid atau anak dalam waktu yang panjang. Kemudian pada hukuman itu korban mendapatkan keadilan. Kalau konsekuensi itu korban bisa diabaikan. Kalau restitusi korban mendapatkan ganti. Kemudian pada hukuman anak merasa tersakiti. Kalau konsekuensi itu anak dibuat untuk tidak nyaman. Sedangkan restitusi adalah anak mendapat penguatan. Pada hukuman itu perilaku pasif agresif meningkat. Kalau konsekuensi itu penguatan hanya bertahan dalam waktu yang pendek. Kalau restitusi itu diharapkan masalah itu bisa terpecahkan. Kemudian pada hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, jadi ditakut-takuti. Kemudian kalau konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Sedangkan restitusi adalah murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian pada hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Kalau konsekuensi itu membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Sedangkan restitusi itu fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Kalau hukuman tadi kan tak mungkin hal itu berlaku juga di masyarakat. Itu hanya berlaku untuk di tempat tersebut. Kemudian kalau hukuman itu peraturannya adalah seperti ini. Jadi kamu harus seperti ini. Kalau konsekuensi itu peraturannya seperti apa? Membuka kamu kalian. Jadi itu lebih komunikasi yang lebih positif. Kemudian kalau restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Kemudian pada hukuman itu anak membenci peraturan, anak jadi benci dengan aturan. Kemudian kalau konsekuensi, anak menghormati peraturan karena dia sadar dengan semua yang dia lakukan pasti ada konsekuensinya. Jadi dia berusaha untuk menghormati peraturan. Kalau restitusi, anak menghormati dirinya dan orang lain. Nah, hukuman itu sifatnya negatif. Kalau konsekuensi itu netral, sedangkan restitusi itu positif. Topik berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, seperti tadi pada teori kontrol tadi bahwa setiap perilaku itu memiliki tujuan. Nah, 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian kebutuhan untuk kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan tentang kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Jika mereka atau anak ini tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Contoh, ada anak yang suka, dia itu seperti itu, dia mencari anak buah. Itu berarti ada kebutuhan dasar yang tidak dia dapat, tidak ada tidak terpenuhi, yaitu kebutuhan kekuasaan atau kebutuhan untuk diakui. Setiap orang punya rasa ingin diakui. Kemudian ada juga ketika anak itu di kelas ternyata bikin rusuh atau dia hanya tidak bersemangat seperti itu. Mungkin itu juga karena ada hal yang dia inginkan tapi tidak dia peroleh, yaitu seperti kesenangan atau kebebasan. Nah, kenapa kita mempelajari kebutuhan dasar ini agar kita bisa lebih memahami anak sebenarnya kenapa dia melakukan seperti itu. Kita lihat kembali dan mungkin bisa kita
lihat ke diri kita. Misalkan anak itu di kelas tidak bersemangat, kemungkinan cara ajar kita tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, atau dia nggak suka, makanya dia tidak bersemangat. Seperti itu makanya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah posisi kontrol. Nah, ada 5 posisi kontrol. Posisi kontrol adalah posisi yang bisa kita ambil dalam menangani anak. Yang pertama adalah posisi penghukum. Nah, tentu hal ini jelas tidak baik. Kemudian yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga posisi sebagai penahan. Kemudian posisi sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Posisi penghukum itu yang seperti apa? Posisi penghukum itu jika anak tidak melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan peraturan atau dia melanggar aturan, dia langsung satu, biasanya kalau posisi penghukum itu kasar, keras. Dua, dia langsung memberikan hukuman tanpa menanyakan dulu, kenapa melakukan ini, jadi langsung dihukum begitu saja. Kedua, pasti memberikan rasa yang tidak nyaman atau rasa tersakiti pada anak. Kemudian pembuat rasa bersalah itu biasanya seperti kenapa kamu seperti itu? Apakah kamu tidak kasihan sama ibu? Ibu udah capek begini begitu. Jadi membuat anak itu merasa bersalah karena melakukan suatu kesalahan terhadap kita. Nah, itu juga menimbulkan anak yang merasa rendah diri atau merasa kamu tuh ternyata saya itu dulu nggak bisa apa-apa, kemudian saya itu seperti itu. Jadi menjadikan anak identitas yang negatif atau gagal. Kemudian yang ketiga adalah posisi kontrol sebagai teman. Nah, itu terserah saya biasanya memperlakukan diri saya atau menempatkan diri saya itu posisi sebagai teman. Saya awalnya berpikir ini adalah posisi terbaik yang bisa saya lakukan. Dengan menjadi teman, saya berusaha untuk memahami mereka, maka mereka akan nurut sama saya. Dan ternyata setelah saya belajar tentang posisi kontrol ini ada dampak negatifnya Bapak Ibu. Anak itu akan tergantung sama kita, dan anak itu tergantung sama kita, tapi dia tidak akan seperti itu dengan orang lain. Jadi hanya dia akan bersikap baik hanya kepada bapak ibu guru yang dianggap sebagai teman. Nah, jadi ini juga lebih baik dari penghukum, tetapi juga tidak baik. Nah, posisi selanjutnya adalah sebagai pemantau. Pemantau itu posisinya sebagai apa? Jadi kalau pemantau itu netral. Peraturannya seperti ini, konsekuensinya seperti ini, jadi seperti itu. Jadi tidak ada tidak ada bahasa yang dekat atau bagaimana, jadi netral saja. Kemudian posisi manajer itu adalah posisi kontrol yang paling ideal. Itu seperti apa? Nah, di sini saya membuat rangkuman tentang posisi kontrol, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, untuk posisi kontrol yang penghukum dan pembuat rasa bersalah itu membuat anak untuk di sini menjadikan mereka memperoleh identitas yang gagal. Sedangkan teman atau pemantau itu identitas yang berhasil, tapi kontrol dari luar. Sedangkan posisi manajer itu identitas berhasil dengan kontrol yang dari diri sendiri. Dan jawabannya seperti ini. Untuk posisi penghukum, nah yang dilakukan guru itu mengganti, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, kalau membuat rasa bersalah itu berceramah dan mengatakan seharusnya kamu seperti ini, itu kecewa seperti ini, apakah kamu gak merasa kasihan sama itu, dan sebagainya. Kalau teman itu membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian pemantau itu menghitung dan mengukur. Jadi peraturannya tadi seperti ini.
kamu melanggar, berarti konsekuensinya seperti ini. Kemudian kalau manajer itu mengajukan pertanyaan. Kemudian kalau penghukum itu guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, apa sudah rasakan? Intinya di situ adalah berupa ancaman. Hasilnya adalah anak itu memberontak, menyalahkan orang lain atau berbohong. Kemudian muridnya berkata, paling biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Akhirnya dabrak anaknya karena sudah terbiasa kena marah. Kemudian dampak pada murid yaitu dia akan mengulangi kesalahan yang sama. Kemudian untuk membuat orang merasa bersalah, nah di situ guru berkata, kamu tuh seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya dan sebagainya. Jadi membuat anak itu merasa bersalah. Kemudian hasilnya adalah menyembunyikan, menyangkal atau berbohong. Nah, kemudian murid berkata, biasanya maafkan saya. Dampaknya adalah dia merasa rendah diri. Kalau sebagai teman itu biasanya guru berkata, ayolah lakukan dengan ibu, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu dan sebagainya. Hasilnya adalah ketergantungan. Si anak tadi ketergantungan terhadap guru yang dianggap sebagai teman tadi. Nah, kemudian anak berkata, kemungkinan saya pikir bapak ibu itu teman saya, ternyata begitu. Kemudian dampak pada murid itu adalah lemah, tidak mandiri dan tergantung. Kemudian untuk posisi pemantau itu yang dikatakan biasanya apa peraturannya. Kemudian hasilnya adalah menyesuaikan diri, tapi bila diawasi. Kemudian murid berkata, berapa banyak tentang yang saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, atau berapa poin skor kesalahan saya. Kemudian dampak pada murid adalah menitik beratkan pada sanksi atau ujian untuk dirinya. Kalau dia melakukan sesuatu yang baik, berarti dia mendapatkan reward, entah itu berupa hadiah atau ujian. Kemudian kalau sesuatu yang negatif, berarti dia mendapatkan sanksi. Sedangkan kalau posisi manajer itu biasanya guru berkata, apa yang kita yakini, kemudian apa yang kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, hasilnya adalah menguatkan pribadi anak. Kemudian murid akan berkata, bagaimana saya bisa memperbaiki keadaan. Dia akan berpikir, saya harus bagaimana. Kemudian dampaknya adalah mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Tadi posisi yang paling ideal itu adalah posisi kontrol atau manajer, yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Tentu hal ini bukan hal yang mudah Bapak Ibu, sangat sulit. Nah, mungkin kita bisa mulai dari posisi teman atau pemantau, tapi kita bisa belajar, kita terus meningkatkan diri agar bisa menempati posisi manajer. Kemudian untuk materi yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu apa? Itu adalah langkah-langkah bagaimana menjalankan restitusi. Ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Di sini kita bisa menggunakan kalimat setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Jadi ketika anak melakukan sesuatu yang negatif atau pelanggaran, misalkan berkelahi dengan teman dan sebagainya, otomatis posisi dia marah, tensinya tinggi.
Jadi yang harus dilakukan adalah menstabilkan identitas, biar adem dulu. Karena dalam posisi anak yang marah atau emosi itu kita tidak bisa berbicara dengan baik. Pasti anak juga tidak akan bisa menerima dengan baik. Jadi langkah pertama adalah distabilkan dulu, biar anak tenang dulu. Dengan cara apa? Kayak diem-diemin. Semua orang pasti melakukan kesalahan. Ya, kita manusia pasti melakukan kesalahan. Kemudian tindakan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dengan cara bagaimana? Dengan menanyakan, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan hal tersebut. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ada nggak misalkan selain kamu berantem atau marah? Kira-kira sebaiknya kamu melakukan hal yang apa? Bagaimana? Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang sudah kita sepakati? Kemudian kamu itu ingin jadi orang yang seperti apa? Kira-kira dengan apa yang kamu lakukan itu, apakah kamu sudah mendekati menjadi orang yang kamu inginkan atau malah menjauhi? Kamu tuh pengen jadi seperti apa dan sebagainya. Jadi anak itu diajak untuk berpikir, untuk benar, untuk dia itu mengembalikan segala sesuatunya itu pada apa yang sebenarnya dia ingin yakini, apa yang dia inginkan. Dan rata-rata yang saya lakukan itu ketika saya tanya, menurut kamu apakah yang kamu lakukan itu sudah benar? Anak pasti jawab enggak. Saya berarti kan di situ anak itu sadar dia itu melakukan sesuatu yang tidak benar. Nah, kita kembalikan. Kira-kira untuk memperbaiki permasalahan ini apa yang bisa kamu lakukan? Jadi berusaha agar anak itu menyadari dengan sendirinya dan berusaha untuk menyelesaikan akar permasalahan dari dirinya sendiri. Karena selama ini dari luar itu akan terus berulang. Ya tentu hal ini bukan sesuatu yang mudah dan perlu waktu yang sangat lama dan perlu ketelatenan juga dari Bapak Ibu sekalian agar anak itu menjadi identitas yang berhasil. Dia punya motivasi dari dalam dirinya sendiri. Itu saja materi diskusi yang saya lakukan, materi yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa menjadi bahan pemikiran dan pembelajaran untuk saya dan juga untuk Bapak Ibu semuanya. Agar apa? Agar kita bisa menyelesaikan situasi seperti yang kita alami kondisi pada saat ini. Semoga jadi kita berproses, bukan hanya anak, tetapi kita bersama-sama. Jadi kita ya anak, kita berproses bersama, kita memperbaiki diri bersama untuk mencapai budaya positif di dalam sekolah agar visi atau cita-cita sekolah itu bisa terwujud. Semuanya
Masing-masing orang mengambil satu. Ini nempel ya. Nanti kalian tulis nilai kebajikan apa yang menurut kalian harus kalian miliki. Nah, nanti kemudian yang sudah selesai ditulis kalian tempelkan di yang ditulis ini yang atas ya. Tulis nilai-nilai kebajikan yang menurut kalian harus kalian miliki. Misalkan kalian sudah jahit atau kalian harus disiplin. Yang pertama di sini, menghargai disiplin, tanggung jawab dalam tiket, Satu. nomor dua tadi ada disiplin. Kemudian ada tanggung jawab. Ada juga. Kemudian ada gotong royong. Selanjutnya saling menghormati, menghargai dan menghormati. Kemudian disiplin, tanggung jawab ya. Saling menghargai, saling menghormati, disiplin ya. Disiplin gotong royong. Menghormati, disiplin, menjaga kerukunan. Kerjasama, menghargai perbedaan, menghargai saudara, gotong royong, sama baca dulu. Sahabat kecil. Kemudian ada kerukunan, menghargai, menghormati, menghargai disiplin, kerjasama, sopan santun. Menjaga kerukunan.
mandiri. Oke, sudah semua ya. Dari apa yang kalian tulis di sini, sudah kita rekam bersama-sama. Keyakinan kelas. Ini dari kalian sendiri ya. Yang pertama adalah saling menghargai dan menghormati. Nah, jadi kalian harus saling menghargai dan menghormati sama teman. Tidak boleh saling mengejek. Ya, nggak boleh saling mengejek. Nggak boleh saling orang. Wah. Kalau ada orang yang berbicara, kalian harus mendengar. Kalian harus keyakinan ini tidak berlaku hanya pada saya, tetapi kepada Bapak Ibu yang lain. Dengarkan, Ais. Kemudian disiplin. Disiplin itu termasuk apa? Disiplin waktu. Kalian datang ke sekolah tepat waktu. Kalian ikuti pelajaran dengan disiplin. Pulangnya juga juga sesuai dengan waktunya. Istirahat juga hanya di jam istirahat. Ingat ya, disiplin tadi apa? Datang tepat waktu, pulang pada waktunya, istirahat juga pada waktunya. Jadi, nggak ada anak kelas 7 yang belajar di saat jam pelajaran. Nggak ada anak kelas 7 yang belajar di luar jam pelajaran. Istirahat juga mesti istirahat. Kemudian selain itu disiplin dalam menjalankan tugas. Kalau kalian mendapatkan tugas, kalian juga harus disiplin mengumpulkan pada waktunya. Kemudian tanggung jawab. Nah, tanggung jawab tadi seperti tanggung jawab melaksanakan tugas, tanggung jawab dalam melaksanakan piket, tanggung jawab dalam melaksanakan semua keputusan yang sudah dibuat oleh kelas, termasuk keyakinan kelas yang sudah kalian buat. Kalian harus tanggung jawab. Termasuk juga kalau kemarin kalian kesepakatan di markas, kalian juga harus bertanggung jawab. Jangan sampai mendengarkan itu ya. Kemudian gotong royong dan bekerja sama. Kan? Yang berat juga ada, kalian harus selalu menolong dan bekerja sama dalam hal baik kebaikan. Kan harus sopan santun dalam hal apa saja? Bertutur kata, ngomong yang baik. Kemudian juga santun dalam bersikap. Santun itu tidak hanya dalam berbicara, tapi bersikap. Contohnya apa? Nah, ketika ada bapak ibu di depan kelas, kalian mau ke belakang, ingat dulu. Ketika kalian datang ke kelas, harusnya gimana masuk? Salam dulu, meminta maaf. Ya, sampaikan kenapa kalian datang ke kelas. Nggak boleh datang langsung ngomong. Nah, ini namanya tidak sopan. Kemudian, apalagi? Kalau sopan santun apalagi? Bertutur kata yang lembut, seperti ngomong, bahasanya yang kasar, nggak boleh. Kita akan menuliskannya dalam sebuah poster. Kita akan membuat poster dan ini bentuknya kertas berwarna. Silakan kalian buat seindah mungkin, sekreatif mungkin, nanti bisa dipajang di kelas. Ya, setiap anak kelas selalu ingat keyakinan kelas kita itu apa? Jadi setiap anak di kelas kita harus meyakini dan mengamalkan keyakinan kelas. Oke, siap? Sekarang silakan kalian buat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Insan Andi Pradana dan saya akan sedikit menyampaikan perubahan yang terjadi di kelas saya setelah adanya kesepakatan kelas. Ya, mungkin saya akan menjelaskan prosesnya dulu. Yang pertama, kesepakatan kelas dibuat dengan cara bermusyawarah. Jadi setiap murid bisa menyampaikan pendapatnya untuk membuat kesepakatan kelas menjadi baik dan juga bagus untuk kelasnya. Dan yang saya rasakan setelah ada kesepakatan kelas tersebut, kelas saya menjadi lebih disiplin. Setelah itu bisa saling menghormati satu antara lain dan saling menghargai juga. Dan sekarang jarang sekali adanya pembulian, pembolosan dan juga mungkin keramaian di dalam kelas ya. Jadi mungkin segitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manja Ristiana. Di awal semester ini ada banyak perubahan karena ada kesepakatan kelas. Jadi teman-teman lebih tertib, banyak bertanggung jawab, terus tidak ada yang bolos lagi, dan kegiatan pembelajaran jadi lebih nyaman dan tenang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahmah. Saya di sini menyampaikan sedikit perubahan yang terjadi di kelas saya setelah adanya kesepakatan kelas. Perubahannya adalah kelas menjadi lebih tenang, damai, tidak ada pembulian nama orang tua, dan lebih disiplin, tidak ada pembolosan. Mungkin itu dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, silakan duduk. Ini kalau kemarin ibu berita kejadian saat kelas meeting, boleh ibu tahu apa yang terjadi? Ya, kira-kira ada nggak ini? Iya Bu, kemarin waktu kelas meeting saya ikut dengan tim lawan. Kalau boleh tahu, apa sebabnya ya yang membuat kamu saat itu tidak mau? Kemarin saat pertandingan mereka ribut sekali, jadi saya merasa terganggu dan tidak berkonsentrasi, sehingga tim kami kalah dan mereka juga mengejek kami. Begitu rupanya. Wajar sih ya kamu marah, kamu merasa terganggu dan kamu juga berusaha untuk mempertahankan dan bersikap. Tapi apakah kamu senang dengan apa kejadian kemarin?
Tidak, Bu. Saya tidak merasa senang. Baiklah, di sini ibu tidak akan mencari siapa yang salah ataupun siapa yang benar. Menurut kamu, apakah tindakan yang kamu lakukan kemarin itu sudah baik? Tidak, Bu. Tindakan saya tidak baik. Saya sudah melanggar keyakinan kelas, yaitu bersikap sportif. Seharusnya saya berbesar hati menerima kekalahan. Oke. Kalau begitu, menurut Mbak Alika, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Saya akan minta maaf kepada lawan dan saya akan berjanji selalu mendukung sportivitas baik di kelas maupun di lapangan. Saya akan berusaha bersabar dan menahan diri saya agar tidak mudah terpancing emosi. Bagus sekali. Ibu harap kejadian seperti ini tidak akan berulang lagi. Silakan kembali ke kelas dan jangan lupa dengan apa yang sudah kamu katakan tadi. Baik, Bu. Terima kasih. Setelah kegiatan yang kita lakukan tadi, bagaimana perasaan Mbak Alika? Apa yang kamu rasakan? Pada awalnya saya merasa takut dimarahi dan takut mendapat hukuman. Tetapi selama proses percakapan tadi saya merasa aman. Saya tidak merasa dihakimi dan saya merasa saya bisa memperbaiki diri saya menjadi lebih baik.